Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah hari ini kita bisa bertemu kembali gitu ya Bapak Ibu semua, walaupun dalam kondisi online. Ini juga permintaan maaf dari Ibu Lela yang harusnya hari ini membuka kegiatan kita pada siang hari ini dikarenakan ada ya tadi bareng manajemen juga ya ada PKKM gitu ya untuk program kompetisi, sehingga beliau tidak bisa membuka secara langsung pada kegiatan hari ini. Oleh karena itu, kami dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah memberikan waktunya, yang mungkin di hari weekend Jumat ini merupakan salah satu eh, waktunya itu banyak di kelas karyawan gitu ya, kemudian di kelas-kelas yang memang pengajarannya. Dan hari ini mungkin saya sekaligus gitu ya memoderator dan membuka kegiatan ini. Nah, untuk membuka kegiatan pelatihan atau sharing pelatihan program kreativitas mahasiswa dan sosialisasi paten. Dengan ini kita mengucapkan lapas basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian juga mungkin agar kegiatan kita ini dapat berjalan dengan lancar, mungkin Bapak Ibu semuanya bisa berdoa. Semoga apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan pada hari ini dapat mendapatkan keberkahannya dan mendapatkan manfaatnya. Amin ya robbal alamin. Mungkin di sini ada sudah hadir pemateri kita gitu ya, Ibu Vanessa dan Ibu Siti Lestari yang memang kebetulan di bulan lalu gitu ya, kurang lebih 2 bulan yang lalu memang menjadi perwakilan dari Universitas Sumatera Selatan untuk mengikuti pelatihan di Lampung ya selama kurang lebih 3 hari ya Ibu Vanessa dengan Ibu Siti, dua hari gitu ya, dua Ya, hari Bu Sally. 2 hari dan alhamdulillah sudah mendapatkan beberapa pengalaman, mungkin ada tips-tipsnya gitu ya. Kalau saya bilang jangan tips and trick. Kalau trik tuh kesannya licik gitu ya. Jadi tipsnya gitu ya. Bagaimana mungkin yang setelah didapatkan di Bandar Lampung itu seperti apa. Dan mungkin juga harapannya juga tadi bagi para dosen yang sudah lolos atau yang sudah didanai secara nasional itu juga bisa sharing di sini bagaimana kiat-kiatnya dapat lolos dalam hibah nasional gitu ya. Di sini alhamdulillah juga kita kedatangan Bapak dari Prodi Perikanan, ada Pak Doni, Pak Agung, kemudian Ibu Rani, kemudian di komputer ada Pak Ruswa dan Ibu Serli, kemudian di manajemen ada Pak Noprian dan Bu Heni gitu ya. Nah, kemudian itu juga mungkin kita berbicara sedikit sebelumnya kita sudah melakukan coaching klinik atau sosialisasi yaitu kurang lebih di beberapa bulan yang lalu tentang sosialisasi penelitian dana hibah. Artinya kemarin juga sudah diberi informasi bagaimana syarat-syarat atau apa-apa saja yang dipersiapkan untuk kita melakukan mengajukan penelitian. Nah, pada tahapan hari ini kita juga akan menindaklanjutkan dari kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang kita ketahui kalau di LPPM ini memang lebih khusus ke penelitian dan pengabdian. Di mana di dalam penelitian pengabdian ini salah satunya program kreativitas program pengabdian kepada masyarakat. Kemudian juga saya juga kebetulan kemarin diberi amanah menjadi suatu perwakilan juga dalam penulisan deskripsi paten. Nah, sebelumnya juga, sebelum kita adanya paten atau pelatihan paten ini, mungkin Bapak Ibu ingat, ini sudah pernah di-share ke Bu Lela, bagi yang punya deskripsi paten dapat mendaftar. Bagi yang mendaftar itu dapat diseleksi. Nah, di mana seleksinya kemarin, kalau kebetulan yang saya kemarin itu
dari Palembang itu ada 3. Jadi satu dari Universitas Sumatera Selatan saya, kemudian itu ada Ibu Dadi Jubaidah dari Unsri, kemudian ada Ibu Febrianti itu dari Palkomtek. Nah, harapannya juga kemarin sebelum dilakukan deskripsi paten, kita juga sudah mengirimkan. Jadi LPPM itu juga sudah mengirimkan perwakilan-perwakilan dari prodi, yaitu dari prodi manajemen ada Ibu Heni, kemudian di program studi komputer ada Ibu Dia, kemudian di program studi agribisnis ada Ibu Yuwinti, kemudian di program studi komunikasi ada Ibu ini ya, siapa? Ibu Nanda, kemudian di perikanan itu ada Ibu Guti Vera. Ada harapan kami juga Bapak Ibu yang sudah dijadikan perwakilan dalam sosialisasi HKI dan paten itu juga sudah meng-share kepada beberapa dosen di perguruan tinggi swasta Universitas Sumatera Selatan tentang hal itu. Jadi pada saat pelatihan ini saya menjelaskan tentang patennya. Karena saya yakin juga Bapak Ibu dengan HKI mungkin sudah familiar atau beberapa dosen itu sudah familiar dengan HKI. Tapi sedangkan dengan paten ini kita ada khususnya. Jadi kalau untuk pendaftaran dia tidak secara umum. Jadi memang pendaftaran itu melalui LPPM, tapi sebenarnya kalau universitas yang sudah lama biasanya mereka sudah ada sentra KI, di mana sentra KI itu yang membantu dalam pendaftaran paten. Nah, harapan saya di sosialisasi ini juga saya memberi info kepada para dosen, artinya apabila memang sudah memiliki atau berniat untuk paten dan baik itu paten biasa dan paten eh, sederhana dan paten biasa itu sudah bisa mendaftar dan kami bisa bantu dari lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, di sini saya akan share apa-apa saja yang dibutuhkan dan Bapak Ibu bisa segera mendaftar. Dan ini juga merupakan salah satu program dari LPPM untuk meningkatkan kapasitas dari dosen di Universitas Sumatera Selatan, di mana ini persiapan kita untuk di tahun 2023. Mungkin itu sedikit gambaran gitu ya dalam kegiatan ini atau dalam program ini. Nah, adapun kegiatan ini yang diawali dengan pembukaan yang tadi disambut oleh Bu Lela harusnya, tapi langsung dibuka oleh saya. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu adalah sosialisasi yang akan diberikan atau sharing pelatihan dari Ibu Vanessa dan Ibu Siti Lestari tentang kiat sukses gitu ya dalam menulis program pengabdian kepada masyarakat yaitu secara untuk dana hibah nasional. Dan nanti terakhir itu juga saya akan menambahkan sedikit mungkin contoh dari PKM dan saya juga akan mensosialisasi bagaimana penulisan deskripsi paten, baik itu paten biasa dan paten sederhana. Baiklah, untuk kegiatan selanjutnya, ya alhamdulillah juga ini ada Ibu Diah ya sudah bergabung. Untuk selanjutnya kita buka kegiatan pelatihan ini dengan materi yang akan saya langsung berikan kepada Ibu Vanessa ya, nanti mungkin dilanjutkan oleh Ibu Siti Lestari. Kepada Ibu Vanessa kami persilakan. Untuk ininya materinya di-share dari Ibu Vanessa atau dari kami, Bu Vanessa? Dari Ibu Sally saja. Oh ya, baik. Keluar, biarlah. Ya. Sudah terlihat slide-nya? Saya. Iya, iya Bu. Ya. Itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih Ibu Sally selaku Ketua LPPM yang telah memberikan waktu bagi kami untuk berbagi pengalaman dari pelatihan yang sudah kami dapatkan di AMIK DCC Bantar Lampung bersama L2 Dikti. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu dosen yang sudah bersedia hadir pada Zoom siang hari ini.
Next slide-nya, Bu. Seperti yang kita ketahui, sinergi Tridharma itu kan ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Sesuai dengan aturan Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi, kegiatan Tridharma ini khususnya pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi minimal 2 unsur dari 8 IKU yang telah ditetapkan oleh Dikti. Yang akan kita bahas pada siang hari ini, fokusnya terhadap PKM, Bapak Ibu. Tujuan PKM itu sendiri adalah untuk membangun peradaban masyarakat berketerampilan ipteks. Dan juga dosen itu menjadi penggerak agar mahasiswanya itu belajar untuk lebih mandiri. Adapun 8 indikator kinerja yang sudah ditetapkan oleh Dikti. Slide selanjutnya, Ibu. Nah, bisa Bapak Ibu lihat ya, ada 8 indikator kinerja utama. Nah, ini indikator IKU yang pertama itu lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak. IKU kedua, mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. IKU ketiga, dosen berkegiatan di luar kampus. IKU keempat, praktisi mengajar di dalam kampus. IKU kelima, hasil kerja dosen digunakan masyarakat dan rekognisi internasional. IKU keenam, program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia. IKU ketujuh, kelas yang kolaboratif dan partisipatif, dan IKU ke-8 itu program studi berstandar internasional. Nah, misalnya salah satu contohnya dengan Bapak Ibu misalnya melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PKM, nah artinya Bapak Ibu sudah memenuhi satu unsur dari 8 IKU tadi yang telah ditetapkan. Atau Bapak Ibu boleh dipersilahkan untuk mengimplementasikan dari 8 IKU itu disesuaikan dengan tema pengabdian Bapak Ibu masing-masing. Selanjutnya, Ibu. Ini perlu diperhatikan sebelum membuat suatu proposal, jangan sampai kita salah skim, Bapak Ibu. Ini ada beberapa macam skimnya. Selanjutnya, Bu. Dan tema. Setiap tahun itu biasanya isunya kadang berbeda-beda. Mungkin untuk tahun 2022 ini dia tentang green economy, blue economy, terus teknologi tepat guna dan STEAM, pariwisata, teknologi dan alat kesehatan, dan teknologi digital. Jadi harus sesuai dengan temanya, Bapak Ibu. Selanjutnya, Ibu. Untuk komponen penilaian itu 40% sama 60%. Nah, kalau 40% ini dia lebih ke rekam jejak pengusul. Yang pertama itu ada kualitas dan kuantitas publikasi artikel di jurnal ilmiah. Yang kedua, kualitas dan kuantitas publikasi dalam proceeding. Yang ketiga, kuantitas dan status perolehan KI atau kekayaan intelektual. Yang keempat, rekam jejak anggota. Yang 60%-nya itu lebih ke usulan, misalnya ketajaman analisis situasi permasalahan mitra sasaran, rumusan masalah prioritas mitra, terus ada kesesuaian kompetensi tim untuk menyelesaikan permasalahan mitra, terus metode pelaksanaannya, kesesuaian penugasan tim, kualitas ipteks, kualitas luaran wajib yang dijanjikan, kewajaran tahapan target, capaian, luaran wajib, terus ada kesesuaian jadwal, kewajaran RAB usulan, dan kontribusi partisipasi mitra. Lanjut, Ibu. Nah, ini tahapan dalam pengabdian pada masyarakat. Pertama itu ada analisis situasi permasalahan. Kita melihat bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh si mitra itu. Kemudian dari permasalahan tersebut, solusi yang tentunya dihubungkan dengan bagaimana kepakaran pengusul itu bisa membantu menangani masalahnya. Setelah dari solusi, maka bagaimana mengimplementasikannya, yaitu dengan melalui metode-metode. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui, metode pengabdian dengan penelitian itu berbeda.
Kalau metode PKM itu misalnya contohnya dia memberikan pelatihan terhadap alat yang kita berikan. Terus misalnya pelatihan lagi mengenai contohnya peningkatan strategi misalnya digital marketing. Nah, di situ Bapak Ibu diwajibkan untuk melakukan pendampingan sampai melakukan evaluasi berkelanjutan dari program kita yang ada di proposal. Next, Bu. Nah, kesalahan umum pada proposal itu biasanya dari administrasi, harus sesuai dengan panduan. Terus luaran tidak sesuai, luaran ini misalnya harus jurnal artikelnya tuh harus dipublikasi di ISSN, kalau dia proceeding dia harus ISBN. Terus ada video kegiatan masukin ke YouTube kayak itu ya Bu ya. Kalau pelanggaran etika mungkin lebih ke bagaimana cara lebih pembuatan RAB-nya sesuai atau tidak dengan dana yang sudah diberikan. Kalau di situ ada kelihatan ketidakjujuran, mungkin akan terkena pelanggaran etika. Terus ada salah skim, terus ada substansi tidak jelas. Nah, kalau substansi tidak jelas, mungkin lebih ke isiannya. Misalnya bagaimana masalahnya, bagaimana solusinya, terus bagaimana metode pelaksanaan, terus bagaimana kesesuaian tim pelaksananya, bagaimana kualitas iptex, terus bagaimana luaran. Jadi waktu saya di kelompok 3 ya waktu itu Ibu Siti di kelompok 1 kalau nggak salah. Kami tuh sama saling bedah proposal. Jadi kebanyakan itu kesalahan dia tidak menyebutkan di pendahuluan tuh kalau ada permasalahan di situ. Terus kayak multidisiplin, harus 2 bidang ilmu. Nah, itu harus dijelaskan juga di latar belakang. Selanjutnya Ibu. Terus banyak juga yang dari Bapak Ibu yang kemarin saya melakukan ikut pelatihan itu dia salahnya di judul. Terkadang judulnya awalnya dia buat kata-kata pelatihan, workshop, sosialisasi, penyuluhan. Nah, itu kan kalau pelatihan workshop itu kan dia tidak jangka panjang. Jadi benar-benar harus informatif, terus juga judul itu harus singkat, padat, sama jelas. Selanjutnya. Nah, ini ada contoh proposal dari Bapak Nedi kemarin. Judulnya mengenai peningkatan budidaya dan pemasaran sayuran organik pada kelompok tani hijau. Nah, dari judul saja dia sudah jelas dan dia sudah memasukkan dua multidisiplin di sini. Ada budidaya, peningkatan budidaya sama pemasaran. Terus informatif tentang mitranya juga jelas. Tempatnya di mana, lokasinya di mana jelas. Oke, lanjut Ibu. Nah, dari latar belakang dia memang benar-benar menunjukkan bahwa ada masalah di dalam proposalnya. Terkadang kemarin waktu ikut pelatihan itu banyak sekali proposal yang salah di pendahuluan. Dia cuma menceritakan tapi tidak langsung ke isian, langsung ke tujuan kayak itu nah Bapak Ibu. Jadi kan kalau dalam proposal PKM ini dia harus 2 masalah yang dimasukkan ke dalam proposalnya ya. Nah, ini kayak contohnya gambar 1, pengguna bahan kimia yang tidak terkontrol menyebabkan sayuran tercemar. Nah, kan berarti masalah di tempat mitra tadi. Lanjut Ibu. Terus gambar kedua, harga sayuran tidak stabil. Ini juga masalah. Di sini juga dia jelaskan prioritas yang akan dilakukan dalam PKM. Nah, dia menjelaskan bahwa kepakaran 2 prodi itu jelas di sini. Biasanya kan cuma disebutkan saja. Kalau ini dia menjelaskan kalau ada apa namanya itu? Ada yang ingin dia
bantu kayaknya Bu ya. Bagian agribisnis ini mungkin teknik budidaya secara organik, terus bagian pemasarannya mungkin dia membantu bagian untuk packaging, branding, dan diversifikasi produk. Lanjut. Nah, bisa Bapak Ibu lihat alur proposalnya juga jelas dan ada kerangka. Di sini dijelaskan ada masalah, solusinya bagaimana, terus target, terus luarannya bagaimana. Jadi inti dari pembuatan proposal itu dia harus memang tidak perlu panjang lebar, tapi sudah masuk ke bagian-bagian permasalahan dan bagaimana solusinya, gitu Bapak Ibu. Kalau untuk PKM itu dia bukan untuk uji coba atau survei lagi, tapi hasil dari PKM Bapak Ibu itu harus berhasil memecahkan masalah dan bermanfaat bagi mitra yang Bapak Ibu pilih. Itu saja dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata. Dipersilakan untuk Saudari Siti untuk menambahkan materi PKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya hanya melanjutkan dari presentasi Bu Vanessa karena sebagian besar hampir sama. Jadi saya hanya menambahkan. Kemudian di sini tuh saya akan menjelaskan gimana sih persyaratan umum yang belum dijelaskan sama Bu Vanessa. Nah, ini kan kalau untuk tridrama perguruan tinggi kita sudah dijelaskan sama Bu Vanessa tadi ada pendidikan, penelitian, dan pengajian. Nah, ini tujuan dari pengabdian masyarakat itu ada untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi. Nah, saya langsung ya ke persyaratan umum. Nah, di mana di sini tuh ketika pengajuan itu harus sudah memiliki SDM, baik ketua maupun anggota. Kemudian pengusul itu baik 2 kali sebagai ketua dan 2 kali sebagai anggota. Terus ada juga 2 multidisiplin atau 2 bidang keahlian itu diwajibkan ketika kita mengajukan sebuah PKM. Kemudian ada juga mengetahui profil mitra dengan jelas untuk sesuai dengan bidang keahlian kita. Kemudian harus ada melibatkan mahasiswa. Nah, yang pertama sebagai catatan yang perlu diperhatikan itu ketika persiapan proposal. Proposal itu disiapkan sejak awal mungkin agar dapat diperoleh judul yang sesuai dengan latar belakang pengusul. Jadi judul pengajian ini sesuai nggak dengan bidang keahlian kita. Bisa dilihat juga dicek di Cinta di Google Scholar kita hasil-hasil riset sebelumnya. Kemudian ada juga harus dibaca berkali-kali buku panduan. Kita pokoknya harus mengikuti buku panduan yang ada. Mulai dari ringkasan, metode, pendahuluan, solusi masalah. Dari kata yang 2000 tidak boleh melebihi dari 2000. Yang kayak ringkasan harusnya 500 kata itu harus sesuai dengan 500 kata. Di mana di ringkasan itu pun biasanya harus ditambahkan adanya permasalahan, terus solusi, dan target-target yang ingin dicapai. Penentuan skema dan fokus tadi sudah dijelaskan sama Bu Vanessa. Kemudian saya akan menambahkan ada contoh nih kenapa kita harus penerapan dengan multidisiplin. Yaitu contohnya ada kebidang-ahlian dari komputer, kemudian ada dari manajemen. Jadi dia tuh ada permasalahan di UMKM penjualan oleh-oleh di Lampung, di mana dia ada permasalahan tentang bagaimana keuangannya dia selama sebulan dengan bantuan komputer dan manajemen tadi tentang pengelolaan uang, dia terbentuknya aplikasi. Jadi aplikasi itu membantu tentang keuntungan selama 1 bulan dan dia tahu tentang gimana penjualan produk selama 1 bulan, mana yang laku dan tidak laku dari aplikasi tersebut. Sehingga
dari aplikasi tersebut bisa jadi evaluasi buat UMKM tersebut. Kenapa barang yang tidak laku, bisa dari rasa atau pengemasannya. Kemudian nih ada sinergis dan networking, yaitu yang dibilang tim multidisiplin, yang 2 bidang keahlian tadi, yaitu ada yang dari komputer dan manajemen, contohnya di saya tadi yang saya berikan. Terus ada juga di yang saya ajukan tapi belum lulus karena masih banyak yang salah, karena proposal yang saya ajukan itu belum mengacu ke 2 multidisiplin, hanya sebagian dari orang perikanan aja, belum bagian dari manajemen keuangan. Sebenarnya di situ harus sudah dijelaskan gimana sih caranya pembuatan pakan yang bagus dan murah gitu. Harusnya ada tuh dari manajemen dan keuangan, penggunaan bahan-bahan ini bisa menekan produksi pakan dengan harga yang murah. Nah, tapi harus juga ada dari orang perikanan. Gimana kalau buat pakan dengan bahan-bahan itu bisa nggak untuk tetap tumbuh ikan? Jadi ada bersinergi antara orang manajemen dengan orang perikanan. Itu contoh proposal yang saya ajukan. Karena saya belum memasukkan 2 multidisiplin tersebut, makanya kami belum lolos dan masih banyak yang salah juga. Kemudian hubungan MBKM tadi sudah dijelaskan, Vanessa, MBKM dan IBU. Yang terpenting mahasiswa harus sudah dilibatkan dalam proposal ketika menemui mitra, mencari permasalahan, terus solusinya seperti apa. Mahasiswa harus sudah dilibatkan. Nah, ini kenapa proposal ditolak, seperti contoh proposal saya, nah karena tidak multidisiplin, tidak menjelaskan 2 bidang ilmu yang saling berkaitan dan saling menguntungkan. Kemudian tidak melibatkan mahasiswa, tidak sesuai dengan panduan. Contohnya, dengan saya ringkasan saya itu belum jelas banget nih detailnya, gimana permasalahan, terus solusinya apa, targetnya apa untuk mitra, dan target luaran setelah proposal ini itu apa. Ada gambaran iptek yang tidak jelas dan tidak lengkap. Nah, contohnya tempat saya iptek itu harus sudah ada nih fermentasi. Nah, keterbaruannya apa? Menggunakan bakteri ini akan membuat lebih bagus terhadap bahan. Kemudian ada yang sudah dijelaskan Bu Vanessa tadi, bahwa anggarannya tidak rasional dan tidak ada investasi yang diberikan untuk kita. Nah, itu anggaran tidak rasional itu biasanya contoh pembelian ATK yang berlebihan, padahal sudah ada batasannya. Kemudian 40% dana yang didistribusikan itu tidak diterapkan di mitra, atau kita tidak melakukan pembelian alat atau kontribusi terhadap mitra. Nah, kemudian surat ketersediaan mitra tidak sesuai. Contohnya ini perlu diperhatikan sekali, bahwa surat ketersediaan itu wajib menggunakan materai dan cap. Jadi ketika kita mau mengajukan, ketika mencari mitra harus sudah punya cap dan materai, itu perlu. Nah, kemudian atau peta lokasi tidak jelas, jarak melebihi ketentuan yang berlaku. Kalau ketentuannya 100 kilo, ya harus 100 kilo, tidak boleh melebihi. Itu juga bisa menyebabkan kegagalan proposal ditolak. Untuk ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Seli. Mungkin Bu Seli bisa melanjutkan di mana proposal yang sudah lulus. Kalau punya saya tadi, contoh proposal yang tidak lulus. Jadi untuk antisipasi bagi teman-teman yang ingin mau mengajukan proposal pengabdian pada masyarakat. Oke, terima kasih. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Vanessa dan Ibu Siti Lestari atas pemaparan atau sharing pelatihan yang sudah didapatkan di Lampung kemarin. Jadi itu kemarin sudah dapat dari beberapa coaching gitu ya, dari beberapa universitas juga, mungkin juga beberapa pengalaman yang sudah didapatkan di sana. Jadi mungkin saya menambahkan sedikit, tapi apabila memang ada pertanyaan itu silakan ya Bapak Ibu di sini. Jadi ketika ada satu poin yang menjadi satu landasan atau syarat. Jadi memang seperti Bu Lela bilang gitu ya, untuk sebenarnya Bapak Ibu itu bisa lolos dalam PKM ini atau lolos dalam dana hibah penelitian ini asalkan satu, taat azas atau taat peraturan. Jadi memang kita sebelum memasuki atau mengajukan proposal
tahun lalu memang sudah di-share panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tahun yang lalu. Nah, namun memang pengalaman dari saya dan teman-teman gitu ya, perubahan dari syarat-syarat, kemudian template dan lain hal itu tidak begitu signifikan. Artinya Bapak Ibu sudah bisa mulai apa namanya membuat atau mendraft PKM ini. Nah, jadi ini saya mungkin share proposal yang lolos gitu ya. Mungkin ini perwakilan dari saya, ada dari tim Bu Nirmala, kemudian ada Pak Adli. Nah, harapan tadinya ada 2 tim lagi itu bisa sharing gitu ya. Tapi ini saya coba share yang lolos di Universitas Sumatera Selatan. Ini misal saya buka sebentar, ya Bu, Ibu. Jadi saya merangkum dari kedua pemateri pada hari ini gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu, ini saya share salah satu yang lolos. Kebetulan kemarin untuk tim saya, jadi saya sebagai ketua di mana saya beranggota Pak Dendi, kemudian itu adalah Bu Guti Vera. Di sini kami memang mengajukan PKM atau program kreatif pengabdian kepada masyarakat atau pengabdian kepada masyarakat yang umum. Nah, jadi untuk gambaran Bapak Ibu, mungkin kalau untuk yang kita ketahui saat ini, kita ada 2 skema. Ada tadi sudah dijelaskan ya, ada beberapa skim. Nah, yang saya jelaskan hari ini yang sudah pernah lolos kita yaitu PKM dan PKMS. Nah, jadi ada perbedaan antara PKM dan PKMS. Jadi PKM itu sendiri itu dana maksimal itu 50 juta. Dan sedangkan yang PKMS atau stimulus atau pengabdian kepada masyarakat stimulus itu maksimal dana yang diajukan itu adalah 25 juta. Nah, seperti yang diinformasikan tadi oleh Ibu Vanessa dan Ibu Siti, itu menjelaskan adanya multidisiplin. Nah, multidisiplin ini menjadi suatu keharusan dalam pengabdian kepada masyarakat untuk nasional ini. Kenapa? Dikarenakan memang yang harapan kita dapat menyelesaikan masalah dari suatu mitra tersebut. Untuk mitra itu lebih satu, kemudian juga perbedaan PKM dengan PKMS itu juga dari permasalahan. Mungkin nanti tadi saya revisi sedikit gitu ya. Kalau untuk PKM itu atau pengabdian kepada masyarakat itu minimal 1 permasalahan. Tapi multidisiplin dengan permasalahan ini berbeda konteksnya. Jadi multidisiplin di sini artinya 1 permasalahan. Misalnya permasalahan di sana sebagai contoh, saya membuat PKM, kelompok pengolah pemasar poklaksar ikan salai barokah dalam teknologi hilirisasi pengasapan perikanan di Karyajaya, Kertapati, Palembang. Nah, semakin spesifik Bapak Ibu, semakin sesuai tema, judul ini akan mempengaruhi dalam penilaian. Jadi misal sebagai contoh, saya mengambil hilirisasi, di mana memang ada subtema dari PKM ini adalah hilirisasi. Dan berhubung memang riset saya sebelumnya itu adalah memang concern ke pengawetan pada ikan, asap, sehingga rekam jejak dari kami itu dapat kami jadikan dasar kami lakukan PKM ini. Kemudian juga karena saya mengajukan PPM atau PKM saja, saya melihat lagi selain ternyata dengan adanya teknologi hilirisasi ini, yaitu dengan pengasapan introduksi gambir yang dimana produksi awalnya itu rendah, dikarenakan salah satunya pelebaran jalan dan lain hal, sehingga saya memberikan solusi dengan cara inovasi produk tersebut. Nah, itu masalah yang pertama, yaitu produksi. Nah, yang kedua, permasalahan yang kedua, yaitu dikarenakan pemasaran ini masih dijual secara online, kemudian dijual secara online itu belum terlalu luas, sehingga kami mengajak Pak Dendi, di mana di sini Pak Dendi memiliki rekam jejak, yaitu penelitian berbasis digital, sehingga solusi yang kami tawarkan yaitu memberikan salah satu e-commerce atau proses penjualan secara online. Nah, di mana dalam judul ini. Nah, ada juga tips katanya untuk menentukan atau membedakan dan memudahkan reviewer itu yaitu adalah PKM. Kalau kita PKM biasa.
Sedangkan kalau kita PKMS itu berarti kita stimulus. Nah, itu Bu, Ibu Bapak, itu beberapa salah satu contoh. Jadi multidisiplin. Nah, ini mungkin yang menjadi permasalahan juga, mungkin yang masih bingung kemarin eh, misalnya di Universitas Sumatera Selatan kan Fakultas Pertaniannya ada 2 prodi. Jadi ada prodi ilmu perikanan, ada prodi agribisnis. Nah, saya sarankan untuk prodi ini jangan bergabung. Artinya maksudnya kalau memang ada agribisnis atau perikanan, artinya harus mengajak komputer, komunikasi, atau manajemen. Kalau perikanan dan agribisnis satu kelompok, saya khawatir itu belum dibilang multidisiplin. Kenapa? Fakultasnya masih masuk fakultas pertanian. Nah, itu mungkin saran dari kami gitu ya. Kemudian juga harus melibatkan mahasiswa. Artinya dikarenakan ini salah satu program Kemendikbud di mana juga akan meningkatkan kapasitas dari IKU itu juga melibatkan seorang apa mahasiswa minimal 1 sampai 2 mahasiswa atau lebih gitu ya tergantung dari permasalahan tersebut. Nah, kemudian apa namanya di dalam mitra PPM ini juga kami secara detail tadi kami saran saya juga Bapak Ibu, jadi misal Bapak Ibu punya kemampuan, Bapak Ibu punya riset yang memang mengarah untuk penyelesaian permasalahan, Bapak Ibu wajib atau kalau bahasanya hukumnya wajib itu mendatangi mitranya dahulu sebelum mengajukan proposal. Jadi Bapak Ibu memang menanyakan secara betul apa permasalahan dari mitra. Jadi permasalahan mitra itu apa, dicatat sesuai dengan riset Bapak Ibu. Nah, itu biasanya menjadi salah satu untuk di pendahuluan itu lebih detail. Jadi tidak hanya digambarkan, tapi Bapak Ibu sudah terjun langsung. Ini contoh beberapa luaran yang memang harus tercapai gitu ya. Yang pertama itu adalah publikasi jurnal di pengabdian masyarakat. Kemudian juga luaran wajibnya juga ada media online atau media offline. Kemudian juga membuat video YouTube. Kemudian juga beberapa peningkatan kemampuan ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Kemudian nah ini beberapa komponen-komponennya. Ini akan ditulis di luar dari proposal. Itu akan ditulis di Bima, akun Bima atau di Simli Pak Mas. Nah, tadi untuk RAB memang ketika kita memberikan RAB kepada mitra itu harus minimal 40% itu diberikan untuk mitra. Maksudnya kerjasama untuk mitra. Jadi alat-alat yang digunakan untuk mitra di luar 60% tadi. Kemudian juga ini gambaran juga sebagai contoh, dikarenakan saya melakukan studi kasus dulu atau datang langsung ke mitra sebelum melakukan pembuatan proposal ini, saya dapat ini contoh pendahuluan. Jadi saya tahu betul jumlah mitra, jumlah anggota dari kelompok Poklaser ini, alamat lengkapnya, dan permasalahan yang dihadapi oleh si mitra. Nah, ini karena kemarin saya tanya memang permasalahannya dalam pelebaran jalan, kemudian mereka membutuhkan salah satu alat asap yang bisa portable, sehingga saya membuat suatu alat masak portable. Nah, dan dikarenakan saya memang berkunjung langsung, ini beberapa deskripsi atau gambaran. Nah, ketika ada tambahan gambaran ini, kemungkinan ini juga dapat menjadi salah satu poin penilaian. Nah, begitupun juga saya memberikan informasi sampai harga dari ikannya, kemudian mereka memproduksi tiap harinya berapa, kemudian selain menjual secara online, mereka jual pameran seperti apa. Ini saya jelaskan secara jelas. Artinya semakin jelas pendahuluannya atau semakin jelas apa yang kita dapatkan itu menjadi salah satu poin dalam pengabdian kepada masyarakat. Nah, kebetulan juga kalau Bapak Ibu tahu, pengabdian masyarakat ini eh, lebih sulit dibandingkan dengan penelitian. Mengapa saya bilang seperti itu? Jadi dari pendaftaran, penelitian itu kurang lebih artinya kalau tidak salah saya lupa kalau 1.000 yang mendaftar itu yang diterima mungkin cuman 10% atau 20%-nya. Nah, sedangkan kalau penelitian itu bisa lebih besar dibandingkan pengabdian. Makanya apabila pengabdian ini mau kita ajukan harus betul-betul berdasarkan riset, berdasarkan yang kita telah lakukan, berdasarkan juga apa yang telah kita dapatkan secara real. Jadi bukan angan-angan lagi. Nah, ini juga
kebetulan juga Poklaksar ini juga sudah kami lakukan MOU, kami juga sudah melakukan kerjasama, dan saya juga sudah pernah melakukan sosialisasi di sini. Ini juga menjadi tambahan dari pengabdian masyarakat. Jadi kalau kata kita bilang, orang bagaimana percaya dengan kegiatan yang akan kita lakukan untuk didanai, gitu ya. Ini beberapa gambaran saya jelaskan dan harus fokus karena ini kebetulan adalah PKM, jadi saya melakukan dua permasalahan, yaitu tadi dengan cara teknologi hilirisasi, di mana hilirisasi kayak saya memberikan alat, yaitu alat ikan asap portable, kemudian saya memberikan salah satu penyelesaian masalah, yaitu dengan penjualan atau pemasaran digital, di mana dari proposal ini saya juga menjelaskan metode. Jadi yang kata Ibu Vanessa tadi kan jangan kata sosialisasi dan workshop. Nah, sosialisasi dan workshop itu kita masukkan ke dalam metodenya. Nah, kemudian juga ini mungkin gambaran. Nah, ini juga untuk topoksi-topoksi. Tadi kan harus multidisiplin. Artinya multidisiplin ini tadi kata Ibu Siti, misalnya manajemen dengan perikanan, artinya dua. Kenapa kita multidisiplinnya juga ada alasannya. Ini juga saya mengajak mahasiswa komunikasi dan mahasiswa perikanan. Nah, kemudian juga, nah ini salah satu gambaran iptek saya. Saya membuat suatu alat portable, saya jelas sampai ukuran. Nah, begitupun saya ingin buat alat, saya langsung bertemu dengan para teknisi yang memang ahli di bidangnya. Secara real, benar-benar dibuat berapa, tebalnya berapa, dan lain hal. Ini ada spesifik teknis, kemudian juga, nah ini permasalahan kedua kami selesaikan dengan kami membuat suatu desain katalog dengan menggunakan digital marketing. Nah, di sini peran dari komunikasi Pak Dendi karena memang bidangnya pemasaran digital, kami berjanji atau menyelesaikan permasalahan dengan memiliki. Jadi sekarang Poklaksar ini sudah memiliki Instagram sendiri, WhatsApp bisnis, dan di mana isinya itu kami bantu untuk agar lebih menarik seperti itu. Begitupun nanti di sini. Nah, ini adalah peta lokasi mitra, kemudian juga nah ini juga jaraknya juga harus diperhatikan. Jadi kalau memang bisa, saya di buku panduan itu ada Bapak Ibu berapa maksimal. Nah, ini Bapak Ibu juga harus benar-benar mengisi sister sintanya secara berkala. Kenapa? Karena ini akan menjadi suatu gambaran atau menjadi rekam jejak Bapak Ibu semua di dalam penulisan ini. Jadi ini semua rekam jejak masuk beberapa riset-riset Bapak Ibu. Sehingga ketika ada riset, nah saya kemarin melihat juga contoh dosen yang melakukan share atau mengajukan. Nah, sayang sekali, saya yakin Bapak itu ada penelitiannya, tapi dikarenakan mungkin tidak rutin mengisi sister, akhirnya sisternya tidak terlacak atau tidak ada penulisan-penulisannya. Itu mungkin gambaran sedikit. Nah, ini untuk PKM, PPM. Nah, yang ini PPMS atau stimulus. Nah, ini yang punya Ibu Nirmala Jayanti. Kebetulan Bu Nirmala belum bisa hadir gitu ya. Tapi sepertinya tadi ada Pak Adli ya, Pak Adli. Nanti mungkin Pak Adli bisa sharing juga, Pak Adli, apa yang tips-tips atau kiat-kiat biar lolos dalam pendanaan. Nah, ini juga kalau Ibu Nirmala, judulnya itu adalah pendampingan dan penyuluhan UMKM PMP Ikan Gabus. Nah, ini kelembagaan koperasi. Ternyata memang rekam jejak Bu Nirmala risetnya itu di bidang koperasi, di mana kalau di sini permasalahannya minimal satu, karena stimulus seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa lihat, ini sama 40-60 persentase dari RAB-nya. Kemudian ringkasan dan beberapa pendahuluan. Nah, ini pendahuluannya tidak bergambar pun tidak apa-apa, tapi menurut saya apabila Bapak Ibu sudah survei, silakan ditambahkan gitu. Kemudian ini permasalahannya satu, jadi meliputi pendampingan dan penyuluhan, jadi membentuk badan usaha. Jadi masalahnya itu tidak memiliki bentuk badan usaha. Nah, dengan adanya pendampingan dan penyuluhan, jadi terdapat UKM PMP Ikan Gabus sebagai mitra. Nah, itu ya gambaran. Jadi Bapak Ibu, ini contoh dari Pak Adli ya. Ini saya buka per PDF kelihatan ya Bapak Ibu ya. Tadi kan
tadi pengajuan saya, kemudian pengajuan Bu Nirmala, sekarang pengajuan Pak Adli. Terlihat Bapak Ibu? Iya, terlihat Bu Seli. Terlihat ya? Iya, Baik. yang saya aja yang belum terlihat. Oh. Nah, ini adalah Salah jadi kamar Pak Don. kayaknya Pak Doni belum ini ya, belum apa namanya sinyalnya masih apa lagi puter-puter ya. Nah, ini punya Pak Adli. Jadi strategi komunikasi. Nah, Pak Adli juga termasuk PKMS atau stimulus. Jadi Pak Adli menjelaskan tentang PKMS, strategi komunikasi. Jadi salah satu permasalahannya juga dalam penjualannya Pak Adli ya. Jadi strategi komunikasi. Nah, ini ya. Kemudian hal yang sama beberapa ini Bapak Ibu bisa baca nanti apa-apa saja. Nah, ini salah satunya juga harus betul-betul kalau dia bilang 1.500, kalau Bapak Ibu 1.501 itu juga tidak akan lolos. Kenapa? Tidak sesuai dengan perkatanya. Jadi solusi yang ditawarkan itu melakukan pemasaran media massa, yaitu promosi dengan WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, dan beberapa festival kuliner dan bazar. Nah, ini ya PKMS. Jadi ini beberapa poin-poinnya. Jadi memang ketika kita bilang ringkasan dalam suatu PKM, pertama Bapak Ibu harus baca berkali-kali dulu panduannya. Jadi panduannya seperti apa. Yang kedua, Bapak Ibu cari mitra yang memang kira-kira dapat diimplementasikan riset Bapak Ibu semua. Yang ketiga, Bapak Ibu sudah bisa mulai dari sekarang apa-apa saja yang harus disiapkan. Seperti tadi memang misal ada MOU, kerjasama, dan memang apabila mitranya tadi, sarannya memang kalau untuk wajib itu hanya bermaterai. Tapi apabila punya cap itu menjadi satu nilai tambah. Apalagi tadi ada tipsnya harus bercap dan bermaterai. Nah, itu juga menjadi salah satu komponen yang harus menjadi catatan dari Bapak Ibu semua. Ini ada Pak Adli dan Ibu Rodatus Saada dan Ibu Leti. Nah, ini juga multidisiplin, yaitu ada komunikasi dan perikanan. Tadi juga ada komunikasi dan ada prodi perikanan. Agribisnis, maaf. Nah, ini juga mengajak mahasiswa. Gitu ya. Nah, ini juga nanti penyetaraan SKS dan lain hal itu juga harus menjadi suatu poin utamanya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya tambahkan. Apabila memang ada pertanyaan, mungkin kita buka sesi pertanyaan. Nah, nanti juga harapan setelah dari kegiatan ini, Bapak Ibu kami silakan coaching klinik. Coaching klinik. Kalau Ruli Mona ini siapa ya Bapak Ibu ya? Apakah dosen Ruli Mona? Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Kalau memang ada pertanyaan, ini masih ada Bu Vanessa dengan Ibu Siti Lesari. Ada Pak Adli juga. Kalau Pak Adli bisa sharing, Pak Adli, kira-kira apa tips-tipsnya, itu silakan. Bagaimana? Sepertinya sudah tercover semuanya ya Bu ya, yang disampaikan Bu Siti tadi, kemudian juga sudah yang disampaikan oleh Bu Seli dan Mbak Vanessa juga sudah menjawab kira-kira apa yang komposisi komplitnya ya yang harus diramu dan diracik untuk sebuah proposal kayak gitu biar mantap dan maknyus rasanya. Yes, baik. Terima kasih Pak Adli. Jadi prodi komunikasi, prodi manajemen masih ada, komputer kayaknya udah nggak ada Pak Ruswadu IPA. Kemudian ada perikanan dan agribisnis, mungkin belum ada yang join. Harapan nanti ada kolaborasi lagi Bapak Ibu di PKM. Jadi kalau memang mau PKM, minimal masalahnya 2. Jadi dana juga, arti kalau masalahnya 2, dananya bisa lebih besar 50 juta. Nah, sedangkan kalau permasalahannya 1, itu 25 juta. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Pak Agung, Bu Hani, ada yang raise hand boleh, atau di chat juga boleh. Boleh, mau tanya Bu Seli. Ya, baik. Silakan Bu Hani. Tadi kan dijelasin tentang sama
pengumpulan kegiatan PKM-nya. Yang ingin saya tanyakan di sini, berapa kali kita untuk maksimum untuk mengusulkan PKM itu, apakah 2 kali atau 3 kali? Terus untuk mencari mitranya itu ada kriteria khusus nggak? Apa misal yang penting UMKM atau harus ada kriteria khususnya untuk menjadi mitranya itu? Itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Heni. Mungkin dari pemateri, Ibu Siti atau Bu Vanessa dulu bisa tambahkan. Oke, saya mau nambahin sedikit ya Mbak. Nah, kalau saya kemarin tuh dari yang saya pelajari sama Pak Waluyo, boleh mengikuti 2 kali sebagai ketua dan 2 kali sebagai anggota. Nah, untuk mitra, kita harus ini dulu Mbak, cari permasalahan mitra itu. Nah, permasalahan mitra ini sesuai nggak dengan bidang keahlian kita yang dijelasin Mbak Sally sama Vanessa tadi, riset kita nyambung nggak untuk menyelesaikan masalah mitra itu. Nah, seperti itu. Jadi kita harus cari dulu nih mitranya, kemudian permasalahan mitra ini sesuai nggak kalau kita yang menyelesaikannya. Mungkin Bu Sally ada yang mau nambahin? Baik, nah itu ada Pak Adli. Jawab dulu atau pertanyaan satu dari Pak Adli? Pak Adli, ada pertanyaan Pak Adli? Bu, kalau misalnya kita bermitra itu, tim ya, bukan mitra. Tim kerja itu di luar universitas kita, boleh enggak ya? Oke. Baik Pak Adli. Jadi tadi Bu Heni gitu ya, Bu Heni apakah ada syarat khusus gitu ya untuk mitra? Jadi memang Bu Heni yang saya bilang pada saat proposal tadi, jadi sebenarnya memang alangkah baiknya gitu ya, memang kita sudah ada kalau bahasnya sosialisasi, kemudian kita juga sudah pernah bekerja sama dengan mitra tersebut, tapi tidak ada masalah juga ketika memang menurut Ibu di sekitaran USS atau di sekitaran rumah Ibu, mitra tersebut ternyata ada permasalahan. Nah, ternyata permasalahan itu dapat diselesaikan oleh riset yang Ibu Heni adakan atau tim dari Ibu Heni gitu kan. Nah, itu silakan, tapi alangkah baiknya sambil menunggu sambil menunggu pembukaan pengajuan PKM ini, tidak apa-apa yang itu tadi kita cicil. Jadi dicicil dulu, sudah ada kerjasama. Jadi kalau kita bilang itu dia nggak kaget gitu ya. Nah kebetulan sebagai contoh juga, mitra saya itu mitra saya waktu saya S2. Ya, jadi mitra saya waktu saya tesis. Nah, sampai saat ini saya masih kontakan langsung. Nah, karena memang ada kontakan langsung, ternyata pas saya mengunjungi kembali mitra itu, ternyata ada beberapa permasalahan dan bisa kita selesaikan. Seperti itu, Bu Heni. Terus, apalagi tadi pertanyaannya? Pengajuan? Oh, pengajuan itu, kalau pengajuan itu 2 kali ya. 2 kali. Jadi kalau sudah lolos itu maksimal 2 kali. Jadi kayak, dan Ibu, kalau Bu Heni sudah mau ngajukan, nah Ibu Heni nggak bisa jadi ketua lagi di tahun yang sama. Saya Bu Heni kerja sebagai ketua. Nah, pengen 2 proposal nih, pengen Bu Heni lagi. Nah, itu tidak boleh. Seperti itu artinya di tahun depan. Nah, itu kalau untuk dan beda dengan penelitian, PKM ini biasanya Bu ada tanda merah. Jadi di tanda merah itu ditandahkan bahwa memang tidak boleh lagi mengusulkan. Tapi kalau karena baru itu bisa. Nah, kalau Ibu Heni udah dapet di akun Bimanya sudah dapet? Belum ya? Belum, kan Oke. belum keluar NIDN. Oh ya, nunggu NIDN ya. Oke, berarti NIDN nanti akan coba kami bantu untuk akunnya seperti itu. Nah, oke, kemudian Pak Adli tadi ya. Pak Adli tadi mungkin di luar PT. Bisa Pak Adli. Jadi kita tuh sebenarnya kalau memang kita mau mencoba ada skema PKM PT. Jadi memang lebih luas lagi, lebih besar. Jadi memang dananya juga lebih besar. Nanti coba kita buka di panduan. Jadi kalau ditanya apakah boleh dari timnya dari universitas lain, itu boleh. Tapi sesuai dengan skim kita karena kita sekarang bahasanya tuh cluster binaan, artinya yang memang range-nya dari binaan tersebut. Tapi bisa Pak Adli. Seperti itu. Baik Pak Adli ya. Mungkin Bapak Ibu untuk PKM ini kita cukupkan, tapi ini saya langsung yang
apa namanya sosialisasi yang selanjutnya. Mungkin ini yang sesi ini saya tutup dulu.